Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari program studi S2 Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan pada hari ini untuk melakukan presentasi PowerPoint yang berjudul Abortus Imminence. Adapun beberapa poin yang perlu saya jelaskan yaitu tentang pengertian abortus imminens, yang kedua kriteria abortus imminens, dan yang ketiga yaitu resiko abortus imminens. Nah, di mana kita ketahui bahwa pengertian abortus imminens adalah ancaman keguguran yang terjadi sebelum kehamilan mencapai 20 minggu. Di mana terdapat pendarahan atau tanda-tanda pembukaan serviks. Yang kedua, kriteria abortus imminens. Kondisi ini biasa terjadi ketika wanita hamil mengalami pendarahan dari vagina tanpa adanya rasa nyeri dan kontraksi uterus. Terus yang ketiga, risiko abortus imminens. Risiko abortus imminens yaitu jika tidak ditangani secara cepat, abortus imminens dapat memicu terjadinya abortus spontan atau keguguran. Jadi risiko abortus imminens ini sebaiknya cepat kita tangani sehingga akan mencegah terjadinya abortus spontan atau keguguran. Penyebab abortus imminens ada 4, yaitu kelainan uterus. Kelainan uterus yaitu kelainan struktur seperti uh, fibroid, polip atau kelainan bawaan yang meningkatkan risiko abortus imminens. Nah, kelainan uterus ini kelainan yang patologis yang terjadi pada uterus. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu seperti kelainan fibroid atau kelainan polip. Terus faktor janin. Faktor janin ini itu adanya kelainan kromosom atau kelainan kongenital pada janin juga dapat memicu terjadinya abortus imminens. Terus faktor trauma. Faktor trauma itu biasa terjadi adanya cedera atau kecelakaan. Nah, kenapa bisa terjadi cedera atau kecelakaannya? Tergantung dari ibunya. Makanya ibu yang hamil itu dikurangi aktivitasnya seperti bawa motor, melakukan hal-hal yang berat. Nah, itu semua bisa mengakibatkan faktor trauma. Trauma pada janin. Nah, ketika ibu mengalami kecelakaan, terjadi benturan pada perut ibu. Nah, itulah kadang biasa memicu terjadinya abortus imminens dan trauma pada janin. Terus penyakit ibu. Penyakit ibu seperti kelainan medis yaitu tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan infeksi seperti itu. Itulah ada beberapa kelainan yang bisa terjadi pemicu dan penyebab abortus imminens. Terus gejala dan tanda abortus imminens. Nah, gejala dan tanda abortus imminens ini ada 3, yaitu gejala utama. Nah, gejala utama itu pendarahan dari vagina tanpa adanya rasa nyeri atau kontraksi pada rahim. Nah, bisa kita ketahui bahwa gejala utama abortus imminens itu tidak disertai dengan nyeri, tetapi pendarahan. Nah, kadang kita juga tidak abortus imminens ini kita kadang tidak sadari karena tidak adanya eh, apa rasa nyeri, tetapi pendarahan. Tidak adanya kontraksi, tetapi pendarahan. Nah, itu yang perlu kita waspadai juga. Nah, gejala lainnya. Adapun gejala lainnya itu kalau memang berisiko yaitu nyeri perut, kram, tekanan pada panggul, dan pendarahan yang bervariasi dari becak dan hingga banyak atau pendarahan aktif. Tapi ini gejala lainnya yang berisiko, yang maksudnya adanya tekanan dalam panggul sehingga dia menimbulkan nyeri pada nyeri pada perut atau mengakibatkan
kontraksi pada uterus. Terus tanda klinis ini pembukaan serviks, penurunan tinggi fundus uteri, dan pengeluaran jaringan. Nah, ini tanda klinis ini biasanya terjadi ketika janin kita tidak bisa dipertahankan karena sudah ada sudah ada pembukaan serviks dan pengeluaran jaringan. Nah, itulah tanda klinis dari abortus imminens. Terus diagnosa abortus imminens. Nah, untuk menegakkan suatu diagnosa pasien tersebut, kita harus menanamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Jadi ada 3 macam yang perlu kita ketahui, yaitu menganamnesis dulu pasiennya, memeriksakan fisiknya dulu, dan pemeriksaan penunjang. Apa itu anamnesis? Yaitu menanyakan riwayat pendarahan, menanyakan nyerinya, dan kontraksi rahimnya. Kita tanya, "Ibu, nyerinya seperti apa? Terus pendarahannya banyak pendarahannya Ibu seperti apa? Sudah berapa Softex yang habis?" Begitu. Kita kaji, kita cari tahu informasi ke ibu, kita cari tahu anamnesis tanya jawab kepada ibu. Nah, di situ dari tanya jawab yang kita lontarkan kepada ibu, di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seperti ini, bahwa oh ya ini abortus ini tidak bisa dipertahankan lagi. Terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan abdomen, panggul, dan inspeksi vagina. Nah, pemeriksaan abdomen seperti apa? Kita periksa perutnya, terus inspeksi vaginanya, kita lihat apakah ada pembukaan, apakah ada pengeluaran jaringan, apakah ada pendarahan hebat, seperti itu. Terus pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu seperti apa? Tes kehamilan. Tes kehamilan apakah masih garis 2 atau USG, apakah masih ada jaringan yang tersisa di dalamnya, atau pemeriksaan laboratorium atau pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan USG jika gunanya apa? Kita melihat apakah masih ada sisa jaringan yang ada pada rahim ibu, jika masih atau fungsinya pemeriksaan USG itu juga kita bisa melihat apakah jaringan yang keluar ini tidak memicu terjadinya abortus spontan. Nah, jika tidak, kita pertahankan, kita berikan pengobatan, kita berikan pokoknya kita fasilitasi sehingga dipertahankan pertahankan janin ini. Nah, seperti itu. Jadi gunanya USG itu, nah itu kita melihat apakah masih ada sisa jaringan yang perlu dipertahankan, ataukah ada sisa jaringan yang tidak perlu dipertahankan dengan dilakukannya uretase, seperti itu, atau pemberian obat. Nah, penata laksanaan abortus imminens. Nah, penata laksana abortus imminens itu seperti apa? Istirahat total. Nah, kita anjurkan pasiennya untuk istirahat, bed rest total, istirahat selama pemulihan abortus imminens. Terus terapi obat kita berikan obat untuk mencegah pendarahan yang aktif, untuk mengurangi rasa nyeri, seperti itu. Tindakan medis. Nah, tindakan medis ini bisa dilakukan jika pendarahan berlanjut. Seperti yang saya katakan tadi, jika terjadi pendarahan, biasa kemungkinan besar masih ada sisa-sisa jaringan yang ada pada rahimnya ibu yang perlu kita keluarkan dengan cara uretase. Nah, diperlukan tindakan medis itu mencegah ataukah kita lakukan tindakan medis itu untuk melakukan pencegahan keguguran. Nah, 2 macam itu tindakan medis. Tindakan medis uretase jika memang tidak bisa dipertahankan dan sisa jaringannya itu menimbulkan pendarahan yang selalu dan terus-menerus dan aktif, seperti itu.
ataukah tindakan medis seperti mempertahankan jaringan, mempertahankan janin yang masih bisa kita pertahankan, seperti itu. Itulah penata laksanaan abortus imminens. Komplikasi abortus imminens. Nah, komplikasi abortus imminens ini seperti yang pertama, pendarahan hebat pada saat abortus. Nah, kita lihat pendarahannya. Apakah pendarahannya aktif atau pendarahannya sedikit-sedikit seperti itu. Ya, pendarahan aktif atau pendarahan hebat dapat terjadi pendarahan berat yang mengancam jiwa. Nah, ketika kita melihat pasien terjadi pendarahan, itu perlu kita cegah, perlu kita lakukan penanganan secepatnya untuk mencegah terjadinya eh, pendarahan yang bisa mengancam jiwa atau eh, berisiko seperti itu. Infeksi, infeksi uterus atau saluran reproduksi. Nah, ini perlu kita perhatikan agar tidak terjadi infeksi. Nah, kenapa? Karena biasa ada seseorang yang mengalami abortus takut eh, ke rumah sakit, takut memeriksakan. Dia coba menganggap hal biasa, nantilah dia akan keluar sendiri. Padahal sisa-sisa jaringan itu, kontraksi yang keluar terus-menerus pendarahan itu bisa mengakibatkan infeksi pada rahimnya. Nah, terus kerusakan rahim. Nah, ini salah satunya juga merusak rahim kita, bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan rahim pada rahim yang dapat mengganggu kehamilan selanjutnya. Nah, jadi kita berikan edukasi kepada ibu bahwa ini bisa memicu kerusakan rahimnya ibu. Jika tidak ditangani secepatnya, ini bisa berisiko ketika ibu hamil lagi, bisa terjadi kerusakan rahim. Nah, kerusakan rahim itu akan mengakibatkan abortus terus-menerus ataupun apa ya? em, ataupun nanti ketika ibu hamil, kemungkinan besar akan terjadi kelainan pada janin ibu, seperti itu. Terus anemia. Nah, anemia ini terjadi ketika eh, abortus imminens, ketika pendarahan terus-menerus. Nah, gunanya kita harus melakukan pencegahan secepat mungkin. Karena kenapa? Ketika ibu mengalami pendarahan terus-menerus akan mengakibatkan keadaan ibu menjadi fatal. Kenapa? Karena mengalami anemia, kekurangan darah, seperti itu. Terus pencegahan abortus imminens. Nah, pencegahan abortus imminens itu seperti gaya hidup sehat, yang kedua kontrol kehamilan, terus yang ketiga identifikasi risiko abortus imminens. Nah, gaya hidup sehat seperti apa? Nah, gaya hidup sehat itu seperti menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga pola hidup sehat. Terus seperti apa? Menjaga pola makan, menjaga makanan yang bergizi, mengkonsumsi makanan yang bergizi, tinggi serat, tinggi apa? Makanan yang bervitamin yang tidak siap saji. Nah, kita jelaskan sama ibu-ibu ini kita ketika kita hamil kita harus melakukan melakukan olahraga juga. Nah, olahraga apa seperti apa? Jalan-jalan pagi seperti itu. Makan-makan apa? Makan-makan buah, makan makanan yang sehat. Untuk apa? Untuk janinnya agar bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Semua itu berpengaruh terhadap perkembangan janin di dalam rahim ibu. Nah, terus kontrol kehamilan. Kontrol kehamilan itu seperti pemeriksaan rutin ke dokter atau ke bidan, posyandu, ke dokter 1 kali dalam sebulan 2 kali atau 3 kali begitu, 2 bulan 3 kali. Nah, itu semua pemeriksaan kontrol kehamilan. Karena kenapa? Kita tidak tahu apakah janin kita kekurangan gizi ataukah janin kita sesuai dengan umur kehamilan kita, seperti itu. Itu perlu kita edukasi tentang
kontrol kehamilan. Itulah gunanya, kita lakukan setiap bulan namanya posyandu, agar ibu-ibu hamil datang memeriksakan kehamilannya, kita juga memberikan vitamin seperti Fe, seperti, kalsium. Nah, itulah semua, gunanya kontrol kehamilan. Kita dukung ibu-ibu, kita tiap bulan harus datang posyandu agar janinnya bisa terpenuhi nutrisinya, terpenuhi, vitamin dan gizinya. Semua itu perlu diperhatikan kita sebagai seorang bidan untuk memberikan edukasi kepada, ibu hamil, seperti itu. Itulah gunanya, eee, apa ya, kita sebagai seorang bidan selalu memberikan edukasi, selalu memberikan semangat, seperti itu. Terus identifikasi resiko abortus imminens. Nah, identifikasi resiko, abortus imminens itu mengenai faktor resiko dan mengelolanya dengan baik dapat menurunkan, kemungkinan abortus imminens. Maksudnya di sini, mengenali dulu faktor resikonya. Ah, kita jelaskan, "Ibu, kalau kita, melakukan, sesuatu yang, bisa membahayakan, janin kita itu bisa beresiko. Misalnya, berkendaraan atau melakukan aktivitas berat di usia di bawah 20 minggu itu bisa berisiko abortus imminens. Nah, seperti juga melakukan, hubungan, hubungan apa ya, hubungan suami istri juga harus dibatasi di saat kehamilan kita di bawah 20 minggu, harus dibatasi. Nah, seperti itu harus kita berikan edukasi kepada ibu, agar mereka, tahu, karena tidak semuanya ibu hamil itu mengerti, tidak semuanya ibu hamil itu paham apa yang harus dia lakukan selama kehamilan, apalagi ibu hamil yang baru, merasakan, eee, kehamilan. Jadi kita harus edukasi tentang resiko-resiko yang bisa terjadi abortus imminens. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang abortus imminens, semoga bisa dipahami dan dimengerti, eee, kalaupun ada yang kurang dipahami, eee, bisa kita buka-buka, Google tentang, abortus-abortus, karena abortus-abortus itu banyak macamnya, abortus imminens, abortus spontan, banyak macamnya Jadi, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.